Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita ya. Walaupun kita tidak praktikum, mohon maaf sekali gitu ya. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa ada itu lagi gitu ya, ada sedikit pencerahan lagi gitu ya berkaitan dengan struktur dari web. Kemarin kita telah bahas HTML gitu ya, kita bahas HTML. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang CSS, kemudian nanti akan ada JavaScript gitu ya. Yang perlu teman-teman ketahui ataupun tanamkan bahwa HTML itu adalah berkaitan dengan struktur gitu ya. Seperti yang saya sudah bilang bahwa kalau di badan manusia itu ada tulang, maka HTML itu adalah tulangnya gitu ya, strukturnya. Nah, kemudian sebagai pemanisnya maka ada yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet gitu ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi gitu ya, supaya itu berfungsi, kemudian bergerak dan sebagainya. Itu dibutuhkan sebuah koordinasi gitu ya antar saraf, yang dimana di situ ada namanya otak. Nah, JavaScript ini yang berkaitan dengan interactivity-nya atau aktivitasnya lah gitu ya. Nah, teman-teman nanti silahkan menggunakan browser apapun itu ya, silahkan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan HTML edit atau Sketchpad, atau yang nanti saya akan gunakan adalah Web3Schools gitu ya, supaya supaya ada gambaran gitu ya, ada gambaran seperti apa gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa ada struktur namanya user interface, ada browser engine, rendering engine. Nah, ini berkaitan dengan kapan HTML diperlukan, kapan CSS diperlukan, dan kapan JavaScript diperlukan gitu ya. Nah, sebagai gambaran bahwa HTML dan CSS itu diperlukan supaya ada bentuknya, itu menggunakan HTML CSS. Tapi kalau untuk executing, aksi dan sebagainya gitu ya, itu menggunakan yang namanya menggunakan JavaScript gitu ya. Jadi teman-teman nanti silahkan dibuka gitu ya, atau dicari kembali berkaitan materi tentang itu gitu ya. Ada HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Ini adalah sintaks, contoh sintaks. Nanti silakan teman-teman bisa melakukan praktikum gitu ya. Nah, ada strukturnya, nanti saya akan bagikan gitu ya. Nah, ini juga ada main text gitu ya, ada container, image, clickable gitu ya, paragraph, title, widget, input widget, style, script, span gitu ya, button, audio, video, canvas, iframe. Nah, ini ada wrappingnya seperti ini gitu ya, ada div, span, header, navigation, article, figure, footer dan sebagainya. Nah, ini contoh yang ada yang bisa digunakan seperti kiri, tapi yang kiri ini tidak lazim digunakan pada umumnya. Ada juga yang menggunakan yang sebelah kanan gitu ya. Do this instead. Jadi yang lakukan yang sebelah kanan gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mudah gitu ya dalam documentation-nya itu, tag ini sudah diakhiri atau tag ini belum gitu. Nah, kalau misalkan yang sebelah kiri itu kita tidak tahu gitu ya, dividernya itu di bagian mana sampai mana. Kalau misalkan dividernya banyak gitu, tapi kalau satu nggak masalah, tapi kalau udah banyak akan susah gitu ya. Nah, kemudian sekarang akan masuk ke dalam CSS gitu ya. Nah, CSS ini berfungsi sebenarnya untuk memberikan kita bagaimana caranya si website ini dirender gitu ya, kemudian menampilkan berbagai warna yang sudah kita tentukan. Ada berkaitan dengan colors atau warna, ada berkaitan dengan margin gitu ya, margin itu ukuran gitu ya, ada yang berkaitan dengan posisi, ada yang berkaitan dengan ukuran, dan ada yang berkaitan dengan behavior atau bisa dibilang animasi lah gitu.
ketika ada kursor masuk gitu ya, kursor mau ngeklik atau hover, nanti ada animasi sedikit gitu ya. Nah, itu menggunakan CSS. Contoh misalkan berkaitan CSS gitu ya. Nah, ini ada color gitu ya, warna blue, biru, kemudian marginnya 10 pixel. Margin di sini kanan kiri atas bawah ya, jadi 10 pixel. Kemudian font juga bisa masuk 14 pixel dengan jenis Tahoma. Gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada tanda bintang. Gitu ya. Nah, jadi tanda bintang ini adalah tag. Jadi kalau misalkan ada atribut yang menggunakan tag ini, gitu atau ada elemen yang menggunakan tag ini, maka tag bagiannya itu akan berwarna biru, bermargin 10 pixel dengan ukuran ukuran font gitu ya, 14 pixel, dan jenis fontnya adalah Tahoma. Nah, ini salah satu contohnya lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara meng-add gitu ya CSS terhadap HTML-nya? Ada 4 cara sebenarnya ya. Ada 4 cara menggunakan. Yang pertama, code inside style tag. Jadi style tag gitu ya. Nah, ini biasanya ada di HTML. Jadi indeks HTML itu hanya satu file gitu ya, dan itu simpan di atas di head, gitu, di bagian head. Kemudian ada yang menggunakan reference gitu ya. Nah, reference ini artinya teman-teman harus pakai localhost gitu ya. Kemudian teman-teman harus punya file tersendiri namanya style sheet. Kemudian atau bisa inline. Inline itu sejajar gitu ya, segaris, menggunakan yang ini nih, nomor 3 P. Kemudian style sama dengan color blue, margin 10 pixel. Atau menggunakan JavaScript. Nah, ini kita tidak akan membahas lebih lanjut gitu ya, karena waktu yang kita butuhkan ini terbatas. Nah, jadi kita akan menggunakan 3 ini, tiga ini. Nah, CSS selector juga bisa menggunakan ini, gitu ya. Jadi ada kurawal buka, kurawal tutup, gitu ya. Jadi semuanya seperti ini. Kemudian bisa menggunakan ini, gitu ya. Nah, intro ini namanya adalah kelas, ya, kelas intro. Jadi ini harus ada kayak gini dulu. Nanti kita akan bahas, ya. Oke, kita akan langsung beralih saja, gitu ya. Beralih saja menggunakan aplikasi secara langsung, gitu ya. Menggunakan kita membuat sebuah header, content, navigation, dan footer, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman bisa perhatikan, gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya telah membuat satu dokumen HTML, gitu ya, menggunakan online editor, yaitu W3 Schools di sini, gitu ya, W3 Schools. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena lebih nyaman sebenarnya, gitu ya, tanpa ada ads, gitu ya, tanpa ada ads. Kemudian bisa di run langsung, gitu ya. Kemudian temnya juga bisa macam-macam, gitu tuh. Nah, gini ya. Nah, coba kita menggunakan ini, gitu ya. Nah, ini kita akan membuat seperti ini, gitu. Teman-teman bisa ngelihat, gitu ya. Di sini ada judul, gitu ya, atau header yang pertama. Kemudian di sini ada paragraf, gitu ya, terdiri dari 2 paragraf. Kemudian di sini ada ada kotak, gitu, ada kotak. 1 header, 2 navigation. Kemudian di sini ada content. Kemudian di sini ada footer, gitu ya. Kita akan menggunakan CSS, kita menggunakan CSS. Dan lebih bagusnya lagi di sini, gitu ya, teman-teman bisa melihat ini namanya, kalau di drag, gitu ya, kayak gini, kecilin, gedein, gitu ya. Ini namanya responsive mode,
Nah, gitu ya, responsif. Jadi mode responsif. Jadi kalau misalkan dibuka di handphone gitu ya, bisa responsif, menyesuaikan dari ukurannya. Tuh, kan? Nah, untuk itu teman-teman perhatikan di HTML yang sebelah sini gitu ya. Kita deklarasikan bahwa ini adalah dokumen type-nya adalah HTML, kemudian language atau bahasanya menggunakan Inggris. Di sini di head gitu ya. Di head ini adalah judul dari apa ya, kalau tampilan di tabnya itu paling atas gitu ya. Nah, ini Traject Editor V37 ini karena menggunakan aplikasi jadi ininya nggak bisa dirubah gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti menggunakan SAMPP gitu ya, nanti ini akan di title judul header barnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada meta charset UTF-8 gitu. Kalau ini adalah standar. Kemudian ada viewport ya. Viewport content with device width gitu ya, initial scale sama dengan 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika browsernya itu di resize gitu ya, di resize kayak gini, dia akan mengikuti gitu ya, mengikuti flow. Nah, mengikuti flow-nya. Nah, kemudian gitu ya. Kemudian di sini ini yang saya bilang gitu ya, di dalam CSS itu ada beberapa metode kita bisa mengembed ya. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan atau di dalam embed gitu ya, di dalam embed. Yang pertama adalah menggunakan apa tadi? Inserting code inside style tag gitu ya. Insert the code inside a style tag. Ini maksud dari insert the code inside a style tag. Nah, ya. Insert the code using style tag. Nah, ini ada di bagian head nih. Jadi teman-teman, kalau strukturnya seperti ini gitu ya, panjang sampai ke bawah, ini teman-teman di sini hanya satu file, yaitu index.html saja. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan external CSS file, artinya menggunakan link gitu ya, nah itu harus ada dua file, index.html dan style.css gitu ya. Nah, yang pertama untuk mudahnya kita menggunakan metode pertama dulu gitu ya, jadi di embed semua stylenya dalam satu file. Nah, aturannya adalah teman-teman di sini ada bintang gitu ya, bintang. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan elemen seperti ini gitu, maka elemen bintang ini akan menggunakan ukuran box ya, menggunakan box, border box gitu ya, boxnya di border. Kemudian di sini bisa dilihat, jadi kalau setiap satu style itu ada kurung buka kurung tutup gitu ya, strukturnya harus seperti ini. Ini elemennya apa, titik 2, kemudian value-nya bagaimana, titik koma. Ini harus seperti ini gitu ya. Kemudian bagian body tadi, bagian ininya gitu ya, di sininya font family menggunakan Arial, Helvetica, sans serif. Bisa dirubah dengan yang lain nggak? Bisa. Coba kita menggunakan Roboto, tuh, akan berbeda gitu ya. Atau menggunakan apa lagi ya, komik Times New Roman, tuh akan berubah kan. Nah, kita pakai Arial dulu ya supaya default itu Arial. Nah, kemudian lihat di sini ada komen. Ini namanya komen ya, garis miring bintang, kemudian diakhiri dengan bintang garis miring. Ini adalah komen. Ini tidak akan masuk ke dalam style sheet, tapi ini hanya sebatas pengingat, penanda gitu ya. Ini ada header seperti ini gitu ya, dengan background color 66. Nah, 66 itu ininya ya. Nah, kita coba jadi red gitu ya, bisa nggak? Tuh, berubah kan?
gitu. Nah, atau misalkan blue, berubah navy blue. Nggak ada ya. Oke, berarti tidak dikenal. Green. Nah, kita menggunakan merah aja ya, supaya enak. Merah. Padding kita lihat bagian padding seperti apa. Ini 30 pixel, kita menggunakan 50 pixel. Oh, padding itu dari sini ya. Jadi jarak ini gitu ya, ke sini itu berapa pixel. Kita menggunakan 2005 pixel aja ya. Nah, text align center. Nah, ini center, kemudian left gitu ya, kemudian kita right gitu ya, macam-macam. Oke, colornya bisa white atau black. Oh, bisa kan, beda-beda. Jadi kita bisa modifikasinya dari sini, gitu, dari style ini. Kemudian ini boxes. Nah, boxes yang ini, gitu ya. Ini navigation, gitu ya. Ada navigation yang di sini. Kemudian ada nih yang bagian ininya, navigation UL, gitu ya. Kemudian di sini ada artikel. Kita akan navigationnya itu kita bikin 25% saja ya. Nah, akan sedikit ini ya, sedikit mepet ke sini. Udah, kita 30 aja. Sudah mulai berubah. Kemudian kita lihat mau rubah ininya ya, London, Paris, Tokyo gitu ya. Nah, ini list style type-nya none. Nah, teman-teman kalau mau tahu gitu ya elemen yang ini, teman-teman bisa di Poetry Schools, ini ada banyak gitu ya elemen. Nanti diisinya harus apa saja gitu ya, diisinya harus apa aja. Nah, kemudian ada artikel. Ini artikel yang di sini gitu ya, floatnya di left. Jadi left yang ini ke sini. Jadi marginnya ini kan kotak nih ya. Tetap aja dia harus floatnya ke sini ke kiri. Nah, kalau kita ganti ke right, dia akan seperti ini. Nah, floatnya di sebelah sini. Tapi kalau right, kalau left gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada background color. Color ini yang sebelah sini ya, F1 berarti putih nih. Nah, width ini 70, karena di sini 30, maka ini juga 70. Pokoknya harus 100% aja. Gitu ya. Kemudian footer. Nah, ini footer. Background colornya kita ganti pakai blue. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan, kalau di style sheet itu ada yang namanya color ya. Colornya itu diidentifikasikan dengan angka dan kata gitu ya. Dan ada yang bentuk katanya saja. Kalau tadi kan misalkan pagar 5656 misalkan ya, kita coba warnanya putih. Atau 574 ada nggak ya? Warna 574 setahu saya nggak ada. Oh, ada ternyata teman-teman, 574. Nah, ini warnanya kayak gini. Jadi ini ada di namanya, kalau bisa dibilang color selector ya. Nanti ada tulisan RGB gitu, ada RGB, kemudian CMYK, nanti dihitungnya kayak gini. Tapi kalau misalkan mau langsung warna blue gitu ya, nggak masalah, tapi tanpa tagar gitu ya. Nah, kemudian
Oke, sekarang kita lihat di bagian body. Ya, body yang di sebelah sini membuat struktur web, kemudian di sini lihat paragraf. Oke, setelah paragraf diakhiri dengan garis miring P, kemudian paragraf lagi, kemudian header. Sini ada paragraf, nggak ada. Oke, ini header gitu ya, cities yang ini mengenalkan yang cities ini kita bisa rubah kota-kota gitu ya. Kemudian ada London, Paris, Tokyo. Nah, ini maksudnya apa? Yang ada href ini maksudnya adalah bisa menunjuk ke link tertentu gitu ya. Kalau kita klik gitu ya, bisa menunjuk link ke tertentu. Nah, ini artikel sebagian sebelah sini. London kita rubah menjadi Depok gitu ya. Depok. Artikel section footer di sini copyright 2022 UIMA. Kita lihat, nah kan. Nah, sekarang coba teman-teman untuk exercise menggunakan ini gitu ya. File yang saya berikan nanti teman-teman silahkan dibuatkan HTML-nya gitu ya, kemudian nanti dikirim ke saya. Oke, demikian teman-teman gitu ya untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya pada kesempatan yang akan datang gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.